Hai Mbak Cita, Halo, apa kabar? Jutan baik, sehat. Kalau hari ini lagi ikut kegiatan seperti seminar dari APT Strength Conditioning gitu. Nambah-nambah ilmu lah. Banyak sih, kayak body movement, terus untuk menambah power itu seperti apa. Saat pergerakan maksudnya pergerakan satu kaki, terus menggerakkan semua badan. Sama tadi saya ada nangkep satu kata-kata, dia bilang kalau di saat kita mau lebih kuat kita harus let it go gitu, kayak ya udah let it go baru kita bisa lebih kuat lagi. Iya, kemarin waktu TC persiapan FIBA Asia sebulan apa 2 bulan sebelum ya, setengah bulan kalau nggak salah, itu cedera, kena ACL total tear. Udah operasi itu di bulan Juli, pemulihannya udah berlangsung 6 sampai 7 bulan. Ya, puji Tuhan perjalanan pemulihannya kalau saya pribadi rasa lancar, cuman memang untuk kalau back to sport yang high kompetisi gitu masih membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan lagi. Ya, menyaksikan online, sempat diajakin ke sana juga gitu, tapi memang karena prioritasnya saat itu lagi rehab dan lagi fase-fase tes kayak hub tes apa segala macam ya, jadi harus milih rehab dulu gitu. Gimana? Gemes pasti ada. Ya pengen support langsung sebenarnya gitu, even nggak main pun nggak apa-apa. Sebenarnya pengen seperti itu, cuman keadaannya kayak ya udahlah. Apalagi sama teman saya nomor 2 tuh, gemes banget. Kalau ngomongin rutinitas dulu ya, rutinitas ya tentu pasti ada perubahan karena kan ya kita atlet aktif, apalagi gitu dailynya itu udah template gitu loh, pagi bangun terus sarapan, siap-siap latihan, pulang makan ya kayak gitulah. Terus sekarang kalau misalnya kita yang cedera, sebenarnya mungkin tetap template karena kan pagi bangun terus kegiatannya cuman buat rehab aja gitu, hari ini apa segala macam. Cuman ya tetap setiap hari itu tetap penguatan. Cuman mungkin intensitasnya nggak se-high kalau kita lagi latihan gitu aja. Kalau hasil hub test kemarin sih memang sudah 99%. Kaki saya sudah, puji Tuhan udah balik normal, sudah dalam arti boleh balik back to sport lapangan. Cuman dengan catatan kalau mau balik ke high kompetisi gitu, membutuhkan 2-3 bulan lagi untuk latihan gitu. Dalam arti rehabnya masih butuh 2-3 bulan lagi gitu. Balik ke lapangan boleh, tapi dengan catatan tetap dalam pantauan gitu. Nggak bisa yang langsung ikut 5-5 gitu, nggak bisa. Itu dia. Ya kita lihat nanti aja ya. Saya kalau sekarang sih lebih kayak mikir yang saat ini dulu aja gitu. Apa yang di depan itu yang saya kerjakan dulu gitu. Jadi ya let it flow dalam artian tetap dalam ada arahannya ya, bukan ngalir gitu aja. Cuman mungkin apa yang di depan saya itu yang saya kerjakan. Sebenarnya saya mikirnya gini, kalau misalnya untuk back to sport, karena saya membutuhkan 2-3 bulan lagi lah untuk balik ke high kompetisi gitu. Mungkin di umur saya sekarang saya mikir basket tujuannya apa sih gitu. Pasti tentunya ke timnas apa segala macam. Cuman karena memang kalau misalnya TC sudah mulai di bulan Februari dan saya nggak mau memaksain kaki saya nggak mau nge-force kaki saya untuk ada di sana gitu. Ya udah saya fokus rehab dulu. Dan kalau memang di Asian Games ini nggak tembus, saya memilih untuk sepertinya basketnya cukup sampai di sini aja gitu. Kalau untuk klub sepertinya saya memilih untuk tidak melanjutkan. Kalau untuk timnas, jika sewaktu-waktu masih ada panggilan ya we never know, kita jalan yang saat ini dulu aja. Kalau itu kan pasti keputusan pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi merasa mungkin karena kita seumuran, saya berusaha melihat dari POV-nya mereka gitu. Nggak ada masalah sih jika kalau misalnya emang mereka memilih untuk retired gitu, karena mungkin kita perempuan ya gitu, kita juga perlu memikirkan ke depannya seperti apa. Dan saya rasa jika Kak Heni sama Kak Gabriel udah memikirkan untuk retired, saya rasa mereka sudah merasa cukup sih di level yang mereka dapatkan saat ini gitu. Dan pastinya sudah dipikirkan matang-matang. Dan mungkin kalau misalnya untuk yang ditinggalkan kayak adik-adiknya, junior-juniornya gitu, ya pasti ada kehilangan. Saya pun juga waktu ditinggal sama senior, aduh gimana ya gitu. Cuman ya nothing lasts forever lah untuk basket apalagi gitu ya.
Semoga itu keputusan terbaik dan saya selalu support apapun itu. Apalagi untuk Henny, dia teman seperjuangan saya sih. Saya masuk timnas senior itu bareng sama dia gitu. So, kredit lah buat mereka berdua. Top. Kalau Kak Gabriel, saya ingat banget dulu waktu masih jadi junior, latihan sama dia. Mungkin saya belum tahu karakternya ya gitu. Karakter dia memang tegas dan disiplin gitu. Saya sempet kayak lagi latihan, tapi saya kayak mungkin nggak memperhatikan dengan baik gitu. Sampai akhirnya mungkin ditegur sekali, saya masih kayak masih bercanda gitu. Terus ada gerakan stretching, masih pemanasan, kaki dia kan panjang ya. Saya tuh lagi baris, terus saya lagi selengean lah main-main agak nunduk. Ada gerakan stretching yang begini. Duh, bener, saya bener-bener kena tendang lah istilahnya gitu. Dan situ tuh saya mungkin masih ya namanya masih junior, kayak ego masih selengean. Duh Kak, kayak gitu. Terus dia bilang kayak, ya siapa suruh nggak merhatiin dari tadi gitu. Kalau udah di lapangan ya tolong diperhatiin gitu, jangan selengean. Dari situ saya agak takut gitu. Itu sih kalau Kak Gabriel, memang karakternya khas sekali gitu. Ya kalau Henny sih, dia itu bisa dibilang orang paling sabar sih tadinya. Dia tuh orang paling sabar dan paling berbaik hati dan murah hati untuk menyatukan satu tim. Dalam arti dia kapten, jelas di lapangan dia sangat bertanggung jawab gitu. Yang kedua, di luar lapangan pun, dalam arti kita misalnya pergi makan apa segala macam, dia selalu berusaha mengorganize semuanya. Kayak misalnya sekecil bill gitu ya, dia nge-split, padahal kita nggak minta, split apa segala macam. Itu kan hal kecil yang mungkin orang nggak bisa semua lakuin gitu loh Kak. Nah saya tuh kayak respect sekali sama Henny, karena dia tuh selalu melakukan hal yang benar. Ada hal salah kecil pun kita kan ya udahlah gitu. Kalau Henny tuh nggak bisa kayak gitu. Dan she's the one and only sih menurut saya. Respect saya ke dia tuh gimana ya, saking respectnya, kadang kita buat bercandaan, apaan sih yang serius banget kayak gitu. Kayak gitu sih Kak.